Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian pada saat ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari kitab Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang kekasih, Mahatma Gandhi, seorang Perdana Menteri negara India, dia seorang yang bukan Kristen, tetapi dalam biografinya dicatat bahwa 50% hidupnya dipengaruhi oleh kitab Injil, terutama adalah dalam khotbah Yesus di bukit. Maka Mahatma Gandhi dipengaruhi dalam berpikir, dalam bertingkah laku, baik dalam pengambilan keputusan, 50% itu dipengaruhi oleh khotbah Yesus di bukit. Tetapi satu ketika dia pernah menuliskan demikian, "Aku suka Kristusmu, tetapi aku tidak suka dengan Kristenmu. Karena di wajah Kristenmu tidak ada Kristus," katanya. Mengapa demikian? Karena Mahatma Gandhi melihat orang-orang yang ada di sekitarnya hidup di dalam peperangan, kebencian, pertikaian, iri hati, dan dengki. Tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini adalah bahagian dari khotbah Yesus di bukit yang diajarkannya kepada murid-muridnya dan juga untuk kita pada zaman ini. Dia mengajak untuk setiap orang sebagai terang dunia. Terang yang dimaksud Yesus di sini bukan sekedar penerapan akan kepercayaan atau iman di dalam hati, melainkan apa yang diimani itu harus dinyatakan di hadapan banyak orang, sehingga setiap orang yang membaca kehidupan kita, yang menikmati perbuatan kita, itu akan menjadi berkat dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Karena itu ada seorang pintar berkata, satu keteladanan itu jauh lebih penting daripada 1000 perkataan tanpa kenyataan. Karena itu saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus,
pada hari ini kita diajak untuk menjadi terang, yang dimana kehidupan kita bercahaya di depan banyak orang, supaya kita melakukan banyak perbuatan baik. Dengan demikian, dengan perbuatan baik yang kita lakukan, bahwa di sana kita telah memuliakan Bapa kita yang di sorga. Orang yang melihat perbuatan baik yang kita lakukan sehingga dapat meniru apa yang kita kerjakan. Itu artinya kita telah menjadi teladan bagi banyak orang. Perbuatan baik yang dimaksud di sini bukanlah kita menjadi orang yang berpura-pura baik, bukan kita melakukan perbuatan baik yang dimotivasi untuk mencari pujian, untuk mencari pengakuan atas perbuatan baik itu, tidak. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan yang didorong oleh iman percaya, perbuatan baik yang didasarkan pada pengenalan akan Tuhan dan didasarkan pada motivasi yang benar, yaitu didasarkan oleh belas kasihan. Sama seperti Yesus ketika dia melakukan banyak kebaikan di bumi ini, Alkitab mencatat bahwa Yesus melakukannya dimotivasi oleh belas kasihannya atas orang miskin, atas orang sakit, atas orang yang meninggal, dan atas orang yang mengalami kelaparan dan kehausan. Maka dia memberi makan, maka dia memberikan kehidupan, dia menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang telah mati. Itu adalah perbuatan baik yang nyata dilihat oleh banyak orang, sehingga banyak orang dapat meniru Kristus, apa yang dilakukannya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu perbuatan baik adalah bagaikan orang yang sedang berjalan di pinggir pantai, yang dimana jejak-jejak kakinya itu sangat terlihat dan diikuti oleh orang-orang yang sedang berjalan di belakangnya, mengikuti jejak-jejak kaki itulah. Demikian jejak kaki Kristus di tengah-tengah dunia ini sudah menjadi nyata, di mana Kristus menjadi teladan untuk kita agar kita, saudara, dapat melakukan kebaikan yang didasarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan kebaikan yang kita lakukan, maka Bapa kita yang di surga dimuliakan, dan banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, walau di tengah-tengah dunia kita pada saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia ini dipenuhi bukan saja dengan perbuatan yang baik, tetapi dunia kita sedang berlomba-lomba untuk melakukan banyak hal yang tidak baik. Ada banyak orang melakukan kejahatan, miskin keteladanan. Kejahatan ada di mana-mana, dan perbuatan-perbuatan yang jahat itu nyata dalam kehidupan kita di masyarakat. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan, dan orang-orang yang percaya kepadanya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, kiranya dapat menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kitalah yang dilihat. Sebelum mereka melihat Allah, maka banyak orang di dunia ini melihat orang-orang yang percaya. Kita yang menyebut diri kita sebagai orang Kristen, menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, maka sebelum dunia melihat Allah, maka terlebih dahulu dunia melihat kita. Di dalam hidup kita ada Kristus, di dalam wajah kita ada Kristus, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Dengan adanya Kristus di dalam diri kita, maka ada banyak orang yang percaya kepadanya. Kita adalah terang yang sedang berjalan-jalan di tengah-tengah dunia ini, membawanya ke tempat-tempat yang gelap. Kita adalah terang membawakan damai sejahtera. Di mana ada pertikaian, di situ hadirlah umat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Di mana ada perselisihan, di mana ada konflik, disitulah fungsi dari orang-orang percaya untuk memberikan kedamaian. Dan di mana ada kebodohan, disitulah orang-orang percaya hadir, tampil untuk memberikan kecerahan di dalam kebodohan itu. Di mana ada kejahatan, di mana ada iri hati dan dengki, disitulah tampil anak-anak Tuhan menjadi teladan, hidup damai, hidup menerima satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara yang kekasih, kiranya kita semua pada
hari ini tidak saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi mari kita melakukannya. Tuhan mau kita semua menjadi terang dimanapun kita berada, terang yang bercahaya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk sabda-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami akan posisi kami sebagai anak-anak Allah, yang menyebut diri kami sebagai orang Kristen. Itu bukan saja di lisan, tetapi juga di dalam perbuatan nyata kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, hendaknya kami membawa terang yang berasal dari sorga, yang kami bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami pembawa damai di tengah-tengah perselisihan. Kami pembawa hikmat di tengah-tengah adanya kebodohan. Dan kami membawa sukacita di tengah-tengah adanya duka cita. Terima kasih Tuhan, itu fungsi kami. Dan kami bersyukur kalau kami berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga para lansia, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita pada hari ini Tuhan hibur. Yang masih bergumul untuk mendapatkan pengharapan-pengharapan mereka, kiranya Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa jemaat Tuhan. Berkati gereja menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya kami tetap menjadi terang, tidak terikut-ikut kepada zaman yang semakin menghanyutkan, tetapi biarlah kami hidup di dalam kasih dan persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.